Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Martintasari dengan NIM 231110003 dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Tradja Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas singkat mengenai anatomi fisiologi sistem integumen. Sebelumnya nih, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem yang menutupi seluruh permukaan tubuh manusia yang terpapar langsung dengan lingkungan eksternal. Kemudian pada sistem integumen ini mengandung kulit dan unsur-unsur lainnya berupa kuku, rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Sistem integumen ini memiliki fungsi tersendiri, yaitu yang pertama, melindungi tubuh dari paparan sinar UV mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus. Kemudian serta paparan bahan kimia berbahaya. Kemudian yang kedua yaitu membantu pembentukan vitamin D dari sinar matahari yang penting untuk kesehatan tulang. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur suhu tubuh melalui kelenjar keringat dan pembuluh darah. Kemudian fungsi yang keempat yaitu menerima rangsangan berupa sentuhan, tekanan, nyeri, rasa panas, dan dingin. Kemudian fungsi yang kelima yaitu sebagai pengeluaran zat sisa metabolisme berupa air dan garam. Dari sistem integumen ini kulit dibagi menjadi 3 jenis yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Selanjutnya nih, struktur pada sistem integumen yang pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit yang terletak paling luar. Ketebalan lapisan ini berbeda-beda tergantung dengan letaknya. Yang paling tebal biasanya berukuran 1 mm. Lapisan ini terdapat pada telapak kaki. Dan yang paling tipis adalah 0,1 mm. Lapisan yang paling tipis ini biasanya terletak pada kelopak mata, pipi, dahi, dan juga perut. Epidermis hanya terdiri dari jaringan epitel dan tidak memiliki pembuluh darah atau jaringan limfatik. Perlu diketahui bahwa epidermis ini terdiri dari 3 jenis sel epidermis yaitu keratinosit, melanosit, dan sel Langerhans. Epidermis ini terdiri dari 5 lapisan dari dalam keluar yaitu stratum basal, stratum spinosum, kemudian yang ketiga stratum granulosum, yang keempat yaitu stratum lucidum, kemudian yang terakhir yang kelima yaitu stratum corneum. Yang pertama nih stratum basal. Stratum basalis terdiri dari satu lapis sel kolumner yang terletak di atas membran basalis. Stratum ini selalu mengadakan mitosis yang hasilnya akan didorong ke atas menjadi sel di atas stratum basalis. Kemudian lapisan ini terdapat melanosit yang menghasilkan pigmen melamin yang memberikan warna pada rambut dan juga kulit. Kedua yaitu stratum spinosum. Stratum spinosum ini tampak seperti duri karena ada desmosom, yaitu ujung sel yang menonjol keluar. Sel ini berfungsi sebagai makrofag yang membunuh mikroorganisme patogen, benda asing, dan kerusakan sel pada lapisan ini. Yang ketiga yaitu stratum granulosum. Stratum granulosum ini memiliki tekstur yang kasar karena adanya lapisan keratinosit yang didorong keluar dari stratum spinosum. Sel ini menjadi pipih, membran selnya menebal dan menghasilkan protein keratin yang lebih banyak. Dan yang keempat yaitu stratum lucidum. Stratum lucidum ini adalah lapisan halus yang merupakan lapisan epidermis yang tembus cahaya tepat di atas stratum granulosum dan di bawah stratum corneum. Stratum ini hanya dapat ditemukan pada telapak tangan, tumit, dan juga jari. Kemudian yang kelima yaitu stratum corneum. Stratum corneum adalah lapisan terluar dari epidermis yang berhubungan dengan dunia luar. Lapisan ini terkelupas secara rutin dan digantikan oleh lapisan kulit baru yang didorong dari stratum granulosum. Seluruh lapisan ini akan berganti setiap 4 minggu. Struktur sistem integumen yang kedua yaitu dermis. Dermis merupakan jaringan irreguler yang menghubungkan serat-serat kolagen dan terdiri dari lapisan elastis yang terbentuk dari glikosaminoglycans, glikoprotein, dan juga cairan.
Dermis ini mengandung saraf, pembuluh darah, jaringan limpatik, epidermal. Manfaatnya yaitu untuk mempertahankan keelastisan kulit dengan mengatur jaringan kolagen dan lapisan elastisnya. Dermis sendiri ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan yang pertama yaitu stratum papillare. Stratum ini tersusun dari jaringan ikat longgar, meliputi fibroblas dan sel jaringan ikat. Kemudian banyak sel Mats dan makrofag, dijumpai leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravasasi, ada serabut kolagen dari lamina basalis dermis, kemudian berfungsi untuk mengikat dermis pada epidermis. Yang kedua yaitu lapisan stratum reticulare. Stratum reticulare ini tersusun dari jaringan ikat padat tidak teratur. Kemudian kolagen tipe 1 banyak serta elastis tebal, sedikit sel. Selain hal tersebut, yang terletak di wilayah retikulare adalah akar rambut, kelenjar sebasea, kelenjar keringat, kemudian reseptor, kuku, dan pembuluh darah. Kemudian struktur sistem integumen yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan terakhir pada kulit. Lapisan ini menghubungkan beberapa jaringan yang tebal. Lapisan hipodermis atau subkutan lemak adalah lapisan yang berada langsung di bawah dermis dan di atas fascia. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat yang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa yang berfungsi untuk memberikan bantalan insulasi dan memberi bantalan pada integumen. Pada sistem integumen ini juga terdapat jaringan pendukung. Jaringan pendukung yang pertama yaitu rambut. Rambut adalah sesuatu yang tumbuh dari akar rambut yang ada dalam lapisan dermis dan melalui saluran folikel rambut keluar dari kulit. Bagian rambut yang keluar dari kulit dinamakan batang rambut. Batang-batang rambut ini merupakan penempatan sel-sel tanduk yang berbeda dalam panjangnya, tebal, dan warnanya. Rambut sendiri ini tidak memiliki sifat perasa sehingga tidak terasa sakit bila dipangkas. Rambut sendiri ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu folikel rambut, yang kedua batang rambut, yang ketiga yaitu otot penegak rambut. Jaringan penunjang pada sistem integumen yang kedua yaitu kuku. Kuku merupakan bagian tubuh yang tampaknya tidak penting, sebenarnya kuku ini memainkan peran penting di luar estetika. Struktur dan fungsi kuku melibatkan interaksi yang kompleks antara anatomi, histopatologi, dan fisiologi. Kuku yang sehat berupa pelat tipis keras dan transparan yang menutupi permukaan dorsal ujung jari dengan mulus. Zat utama pembentuk pelat ini adalah keratin, protein keras, dan terserat. Kemudian bangunan yang terbentuk pada kuku yaitu matriks kuku atau akar kuku, kemudian bantalan kuku, lempeng kuku, eponychium, paronychium, dan hyponychium. Jaringan pendukung yang ketiga pada sistem integumen ini yaitu kelenjar keringat atau sering disebut dengan sudorifera. Kelenjar keringat atau sudorifera ini adalah kelenjar pada sistem integumen yang membantu untuk mengatur suhu tubuh dan membantu mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti air, garam, dan sedikit urea. Pada kelenjar keringat ini terdapat dua jenis utama, yaitu yang pertama kelenjar ekrin. Kelenjar ini menghasilkan keringat encer dan tidak berbau. Kelenjar ini berperan utama dalam pengaturan suhu tubuh melalui proses penguapan. Kelenjar ini terletak hampir di seluruh tubuh, terutama pada bagian telapak tangan, kaki, dan dahi. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar apokrin. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang lebih kental dan dapat berbau. Baunya muncul ketika keringat berinteraksi dengan bakteri. Kelenjar ini sangat aktif saat pubertas dan dipengaruhi oleh emosi serta stres. Kelenjar ini tersedia di area ketiak, sekitar puting, dan daerah genital. Jaringan penunjang yang keempat yaitu kelenjar minyak atau sering disebut dengan sebasea. Kelenjar minyak atau sebasea adalah kelenjar yang menghasilkan sebum
minyak alami yang berfungsi untuk melembabkan dan melindungi kulit. Letak kelenjar sebasea ini yaitu terletak pada dermis, lapisan tangan kulit, kemudian biasanya juga terletak pada folikel rambut, dan banyak ditemukan di area wajah, kulit kepala, punggung, dan dada. Kelenjar ini tidak ditemukan pada telapak tangan dan telapak kaki. Fungsi dari kelenjar sebasea ini yaitu yang pertama, memproduksi sebum. Sebum adalah minyak alami yang dilepaskan ke permukaan kulit dan rambut. Kemudian fungsi yang kedua yaitu melembabkan kulit. Sebum menjaga kulit dan rambut supaya tidak kering, rapuh, dan juga pecah-pecah. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu melindungi kulit dari mikroorganisme. Ini sendiri memiliki sifat antibakteri ringan sehingga dapat mencegah infeksi pada kulit. Kemudian fungsi yang keempat yaitu mencegah kehilangan air atau waterproofing. Hal ini membentuk lapisan pelindung sehingga mengurangi penguapan air dari permukaan kulit. Kemudian fungsi yang kelima yaitu menjaga elastisitas dan kelembutan kulit. Hal ini membantu kulit supaya lembut, lentur, dan tidak keriput. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai sistem integumen. Terima kasih.